Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami diberi kesempatan diisi oleh firman-Mu. Karena firman-Mu lah makanan bagi rohani kami, yang dapat menyegarkan jiwa kami. Kami rindu Tuhan, supaya lewat firman-Mu, rohani kami dibangunkan, kasih kami ditambahkan, supaya masing-masing kami yang mendengarkan firman malam hari ini mendapatkan berkat yang baru yang dapat membangun kami masing-masing dan semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga menyerahkan hamba-Mu yang terbatas dalam menyampaikannya, dalam berkata-kata. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus nyata menolong, memampukan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Kami siap mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah bagi kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca dari Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai 7. Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai 7 kita baca dalam bentuk responsorial. Saya baca ayat ganjil, kita baca ayat genap. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Tema kita malam hari ini, kasih yang semula. Kasih yang semula. Dari mana asal kasih? Kapan mulai ada kasih? Kita perlu tahu kapan kasih itu ada dan kapan kasih itu kita miliki. Kasih itu berasal dari Allah. Kemudian kalau kasih berasal dari Allah, orang yang memiliki Allah tentu dia memiliki kasih. Tapi orang yang tidak memiliki Allah dalam hidupnya, dia tidak bisa memiliki kasih. Allah adalah kasih. Berarti kalau Allah kasih, siapa yang memiliki Allah di dalam hidupnya, dia memiliki kasih. Maka dari mana kita bisa tahu bahwa kita sudah memiliki kasih? Dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 19, saya akan bacakan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Berarti saudara-saudara, kita bisa mengasihi Allah karena Allah terlebih dahulu telah mengasihi kita. Kalau Allah belum mengasihi manusia, manusia tidak mampu mengasihi Allah.
Jadi kalau demikian, siapa yang bisa mengasihi Allah hari ini, itu bukti dia sudah memiliki Allah. Siapa yang tidak bisa mengasihi Allah melalui hidupnya, berarti dia belum memiliki Allah. Allah adalah kasih. Jadi siapa yang memiliki kasih Allah, dia bisa mengasihi Allah. Saudara-saudara, mari kita bandingkan. Apa beda pembantu dengan orang tua? Pembantu biasanya mau mengerjakan segala sesuatu yang disuruh kepadanya. Dia melakukan tugas rumah tangga itu dengan sangat tekun, giat sekali. Lalu apa perbedaan dengan ibu rumah tangga yang juga melakukan hal yang sama? Ibu rumah tangga masak, belanja, nyapu, memelihara anak. Pembantu juga demikian. Dia belanja, dia masak, nyapu, nyuci, ngepel, dan juga membesarkan anak daripada tuannya, bosnya. Di mana letak perbedaan? Sama-sama bekerja, sama-sama giat. Tapi satu pembantu rumah tangga, satu ibu rumah tangga. Di mana perbedaan antara keduanya yang sama-sama mengerjakan tugas, dua-duanya melakukan tanggung jawabnya, dua-duanya bekerja keras, giat. Tapi tahukah saudara, di mana perbedaan antara pembantu rumah tangga dengan ibu rumah tangga? Pembantu rumah tangga dia kerjakan dengan giat, dengan tekun, dengan sampai selesai. Tapi ada motivasinya, ada harapannya di balik dia yang dia kerjakan ini. Harapannya apa? Ada imbalannya. Harapannya dia digaji. Kalau ibu rumah tangga tidak demikian. Dia tidak mengharapkan gaji. Dia tidak mengharapkan imbalan. Dia membesarkan anak-anaknya dengan kasih. Beda sekali dengan pembantu. Pembantu memandikan anak, suap anak, tapi ada di balik itu motivasinya. Bagaimana supaya gajinya juga dinaikkan. Ini berbeda motivasi. Sama-sama bekerja, sama-sama giat, sama-sama membatik tulang, tapi di balik ini ada perbedaan. Yang melihat perbedaan siapa? Tentu tuannya tahu apa motivasi daripada pembantu rumah tangga. Kalau ibu rumah tangga melakukan segala sesuatunya itu tanpa pamrih karena ada rasa kasih kepada anaknya, kepada anggota keluarganya, maka dia lakukan dengan sepenuh hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa beda orang yang sudah menerima kasih Allah, melayani Allah, dengan orang yang belum menerima kasih Allah, melayani? Di mana perbedaannya? Tentu ada perbedaan antara orang yang sudah menerima kasih dengan yang belum menerima kasih. Sama-sama giat di tengah-tengah pelayanan, sama-sama melakukan pelayanan di gereja, sama-sama bekerja keras, bergumul, berdoa. Tapi di balik itu ada perbedaan. Orang yang telah menerima kasih Allah, tentu dia melayani oleh karena kasihnya kepada Allah. Aku melayani ini karena aku mengasihi Allah. Tapi orang yang belum menerima kasih, dia melayani oleh karena ada sesuatu harapan di balik pelayanan itu. Saya pernah melayani sebelum menerima kasih Allah. Saya melayani giat, sangat giat. Walaupun saya belum menerima kasih Allah, saya sangat giat melayani di tengah-tengah organisasi gereja. Tapi apa motivasi saya di balik itu? Apa tujuan saya? Tujuan saya salah satu, bagaimana supaya saya terkenal, dikenal orang,
dipuji orang, ya, disanjung orang. Maka begitu saya dipuji oleh orang lain ketika saya melayani, saya senang. Saya menerima, menyambut pujian itu. Itu artinya motivasi saya melayani di tengah-tengah gereja adalah untuk diri saya, untuk kepentingan saya, kepentingan pribadi saya, bukan untuk mengasihi Allah. Karena saya sendiri belum menerima kasih yang dari Allah, gak mungkin saya mampu mengasihi Dia. Jadi ada dua perbedaan yang sangat nyata, saudara. Satu, melayani dengan kasih kepada Allah karena sudah kuterima kasih itu. Orang yang sudah menerima kasihlah dia bisa menyalurkan kasih. Tapi orang yang belum menerima kasih, gak mungkin dia bisa menyalurkan karena di dalam dirinya pun tidak ada kasih. Maka orang yang sangat giat belum tentu dia melayani oleh karena ada kasih. Bisa-bisa orang yang belum mengalami kasih, yang belum menerima kasih, jauh lebih giat ya, lebih banyak waktunya, ya, lebih gencar dia. Kenapa? Karena ada motivasi di balik pelayanannya, ada tujuan di balik pelayanan. Motivasi tujuannya adalah demi popularitas diri sendiri, demi ketenaran diri sendiri, untuk mendapatkan sanjungan-sanjungan dari orang banyak, pujian-pujian. Ini namanya pelayanan tanpa kasih. Kalau pelayanan tanpa kasih, pusatnya adalah diri sendiri. Pelayanan kasih, pusatnya adalah Tuhan. Jadi kita harus bedakan. Ketika saya bernyanyi memuji Tuhan, pusatnya siapa? Jangan-jangan dari mulut saya memuji Allah, tapi dari dalam hati saya, bagaimana saya mendapat pujian dari orang lain? Berarti ini namanya fokusnya adalah diri sendiri, bukan Tuhan. Tapi orang yang melayani Allah berdasarkan kasih kepada Allah, pusatnya adalah Allah itu sendiri. Jadi yang kulayani ini adalah Allah, yang kuperkenalkan ini adalah Allah, tujuanku adalah Allah. Bagaimana Allah dikenal oleh orang lain? Jadi orang yang mengasihi dengan orang yang tidak mengasihi bisa sama-sama melayani, bisa sama-sama giat, dan juga wawasannya, lokasinya sama di tengah-tengah gereja, pelayanannya sama di tengah-tengah organisasi kekristenan, memakai nama Tuhan. Tapi di balik itu, siapa yang tahu? Di balik pelayanan yang kita lakukan, yang paling mengerti, yang paling tahu adalah Tuhan. Tuhan tahu apa motivasi kita ketika kita ambil bagian di tengah-tengah pelayanan-pelayanan yang ada. Kalau motivasi, fokusnya diri sendiri, keuntungan diri sendiri, itu tidak berkenan bagi Tuhan. Maka hari ini saudara, kita harus bertanya pada diri kita, kapan saya mulai memiliki kasih? Sejak kapan kasih Allah ada pada saya? Kalau saya sendiri belum menerima Allah, gak mungkin kasihnya ada pada saya, dan gak mungkin saya mengasihi Dia. Pasti semua saya lakukan itu untuk keuntungan pribadi saya. Segala sesuatu yang saya kerjakan, fokusnya itu pasti diri sendiri. Jadi siapa fokusnya ke diri sendiri, itu musuhnya Allah. Itu berlawanan dengan Allah. Itu tidak berkenan kepada Allah. Itu yang terjadi saudara.
di tengah-tengah jemaat Efesus ini dalam kitab Wahyu. Mereka orangnya sangat giat dalam pelayanan. Ada beberapa yang Tuhan tahu apa yang mereka kerjakan. Jadi semua yang kita kerjakan Tuhan tahu. Tuhan lihat, Tuhan mengerti. Yang Tuhan tahu ayat 2, mari kita perhatikan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Jadi Tuhan tahu orang ini adalah berjerih payah. Mereka berjerih payah, kemudian mereka bertekun. Yang ketiga, mereka tidak sabar terhadap orang jahat. Doktrin yang sangat mantap, ya. Mereka punya doktrin yang sangat bagus dari ayat 2 ini. Tapi apakah itu bukti nyata bahwa mereka mengasihi Allah? Giat? Belum tentu. Doktrin benar? Belum tentu. Ya, walaupun banyak kita tahu firman doktrin kita benar sekali, belum tentu itu menjadi jaminan bahwa kita mengasihi Allah. Ini terjadi kepada jemaat Efesus. Mereka punya doktrin yang sangat bagus, sangat benar. Sehingga ketika ada orang menyatakan dirinya rasul, mereka bisa katakan itu bukan rasul. Dia tahu. Mereka bisa bedakan mana rasul, mana tidak. Ini namanya punya doktrin yang benar. Apakah itu menjadi satu patokan bahwa kita mengasihi Allah? Punya doktrin yang benar, giat berjerih payah mengerjakan pekerjaan Tuhan. Apakah ini bukti mengasihi Tuhan? Lalu ayat 3, engkau tetap sabar menderita. Yang kelima, dan engkau tidak mengenal lelah. Giat tidak mengenal lelah. Banyak orang mati-matian. Kemana pelayanan? Kemana pelayanan? Tiap hari pelayanan. Penuh. Tapi apakah itu dilakukan dengan kasih kepada Tuhan? Atau sudah ada motivasi di balik pelayanan itu? Ini awalnya jemaat Efesus bagus. Awalnya mereka mengasihi Tuhan. Dengan kasih mereka melayani Tuhan. Dengan kasih mereka berkorban bagi Tuhan. Tapi sekarang kasih yang semula itu sudah kendor. Kasih yang semula itu sudah pudar. Mereka sudah pernah memiliki kasih. Mereka sudah pernah mengasihi Allah. Sekarang mereka masih giat melayani Tuhan. Mereka punya doktrin yang benar. Tapi apakah dosa yang terjadi di tengah-tengah jemaat ini? Itu dari ayat 4 sudah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jemaat ini walaupun masih bekerja keras, walaupun berlelah-lelah, walaupun menderita, tapi ada satu yang sudah hilang dari mereka. Mereka telah meninggalkan kasih semula. Berarti mereka lakukan ini bukan lagi oleh karena kasihnya kepada Tuhan, tapi mungkin untuk menunjukkan siapa mereka. Bahwa mereka punya doktrin yang benar, punya doktrin yang beda dari yang lain, menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka orang yang hebat. Ini bukan kasih. Tuhan tidak menginginkan pelayanan yang demikian. Tuhan mau pelayanan didasarkan oleh kasih. Saudara ingat bagaimana ketika Simon Petrus kembali menjala ikan sesudah Tuhan Yesus bangkit. Dia menjumpai Simon Petrus, lalu dia bertanya kepadanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dia katakan, ya Tuhan, aku mengasihi engkau.
Kedua kali pertanyaan yang sama. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Ketiga kali pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang sama ketiga kalinya, Petrus tidak berani lagi menjawab, iya Tuhan, aku mengasihi. Tapi dia katakan, ya Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Hanya Tuhan yang tahu sampai kedalaman lubuk hati kita yang terdalam. Apakah kita melayani dengan kasih kepadanya? Atau karena terpaksa? Atau karena rosta? Atau karena sudah rutinitas? Tuhan yang paling tahu itu. Tuhan mengerti. Maka ditanya, kenapa 3 kali ditanya Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Karena kalau dia benar-benar mengasihi Tuhan, tidak mungkin dia kembali menjala ikan. Bukti kasih, tadinya awal dia percaya bagaimana, saudara tahu? Ketika dia menjala ikan, perahunya penuh, lalu Tuhan Yesus katakan, mari ikutlah aku. Dia rela tinggalkan semua ikannya, berkat-berkatnya. Tadi waktu menjala semalam suntuk 1 ekor pun tidak dapat. Begitu Tuhan katakan, kebarkan jalamu menjadi penuh. Ini artinya berkatnya sudah melimpah. Ketika dia diberkati melimpah, Tuhan katakan, mari ikut aku. Dia lepaskan semua itu. Ini kasih. Kasih kepada Tuhan, rela melepaskan segala sesuatu. Itu baru kasih. Sekarang ketika Tuhan Yesus mati lalu bangkit kembali, di mana kasihnya? Maka Tuhan kembali ingatkan, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Bukti apa? Kalau benar-benar mengasihi, berarti rela melepaskan segala sesuatunya demi kasihku kepada Tuhan. Kenapa seorang cewek, seorang pemudi bersedia meninggalkan orang tuanya, meninggalkan kebiasaannya, meninggalkan kesukaannya, mau mengikut seorang pemuda pergi ke satu tempat yang jauh dari orang tuanya? Kenapa dia rela? Karena kasihnya melebihi, cintanya lebih besar kepada calon suaminya daripada kepada yang lain. Seperti itulah seharusnya kasih kita kepada Allah. Kasih kita terbukti ketika kita rela melepas segala sesuatu demi cintaku kepada Tuhan. Kasihku lebih besar kepada Dia, sehingga segala sesuatu yang menghambat aku untuk bisa mengasihi Dia, aku rela lepaskan. Itu bukti kasih. Kalau ada gadis katakan kepada calon suaminya, aku memang mengasihi engkau, tapi aku sulit lepas dari orang tuaku. Ini bukan kasih. Kalau dia mengasihi, pasti dia rela melepaskan orang tuanya demi kasihnya kepada seorang pemuda. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan inginkan dari manusia adalah kasih, bukan yang lain-lain. Dia harapkan kasih. Kasih dari kita. Kenapa? Karena Dia terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Kasihnya kepada kita membuat kita mampu mengasihi Dia kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sudah pernahkah saudara menerima kasih? Kalau kita sudah pernah menerima kasih yang begitu dalam, kasih yang begitu besar, pasti kita mampu mengasihi Dia. Jadi kalau belum pernah saudara melayani dengan kasih, berarti perlu tanda tanya besar. Kalau saudara giat melayani selama ini bukan berdasarkan kasih kepada Allah, berarti perlu ditanya, berdasar apakah saya melayani selama ini? Kalau itu berdasarkan daripada motivasi saya, tujuan saya untuk keuntungan diri
sendiri itu tidak berkenan bagi Tuhan. Walaupun saudara mati-matian, walaupun saudara berlelah-lelah, walaupun saudara sangat giat, dicela oleh Tuhan, saudara. Tuhan mencela itu. Dia bukan mementingkan target-target. Mungkin saudara juga punya target. Mungkin saudara punya rencana-rencana yang begitu panjang. Tuhan tidak harapkan itu. Dia bukan mau mencapai target yang besar. Tapi yang Tuhan harapkan, adakah kasih di dalam hatimu? Jadi dasar kita melayani Allah adalah kasih. Tanpa kasih, pelayanan yang bagaimanapun yang kita lakukan tidak berkenan bagi Tuhan. Tidak, dicela oleh Tuhan. Bagaimanapun saudara giatnya, rajinnya, berkorbannya, menderitanya, yang namanya untuk Tuhan. Tapi Tuhan katakan, aku mencela kamu. Karena aku harapkan kasih. Jemaat Efesus ini telah kehilangan kasih semula. Maka Tuhan tegur mereka. Tuhan tahu mereka. Tuhan tahu apa yang kita kerjakan selama ini. Apa pekerjaan kita, apa pelayanan kita, bagaimana kita melakukannya. Tuhan melihat sampai ke dalam lubuk hati kita. Motivasinya apa? Tujuannya apa? Kalau motivasinya demi keuntungan diri sendiri, tidak akan berkenan bagi Tuhan. Berarti saudara akan sia-sia berlelah-lelah. Kita akan sia-sia berlelah-lelah. Tapi kalau dasar aku melayani Tuhan adalah kasih, karena aku telah menerima kasih-Nya, maka kasih-Ku mengalir kepadanya. Jadi orang yang melayani Tuhan dengan kasih, dia tidak akan lelah, dia tidak akan capek. Kenapa? Karena berdasar kasih. Kenapa orang tua walaupun dia capek mengerjakan segala sesuatunya, dia bisa senang? Karena kasihnya kepada anak-anaknya. Dia tidak marah-marah, tapi dia lakukan semuanya itu demi kasihnya. Kita pun kalau sudah merasakan kasih Tuhan, kita juga melayani Dia dengan kasih. Pasti kita melakukan dengan sukacita, bukan dengan keterpaksaan. Oh, nanti kalau aku nggak melayani, nanti nggak dibilang orang aku nggak maju, dibilang orang aku ketinggalan, nanti dikatakan orang aku nggak bertumbuh. Berarti motivasinya hanya melihat apa kata orang, nanti dibilang orang. Berarti pelayanannya berdasarkan kata orang, bukan berdasarkan kasih kepada Allah. Kalau berdasarkan kasih, itu sama seperti air yang mengalir. Air itu selalu mengalir, saudara, tanpa disuruh. Itu. Jadi kalau ada kasih Allah dalam diriku, itu akan kualirkan seperti air tadi, mengalir dari diriku. Ini yang saya alami sesudah saya menerima kasih. Beda dengan sebelum. Sebelum saya menerima kasih Allah, saya giat melayani, tapi dengan motivasi agar saya dipuji orang. Begitu dipuji saya senang, begitu saya tidak dipuji saya sedih. Tapi ketika kasih Allah saya terima, kasih itu mengalir dengan sendirinya tanpa banyak pertimbangan. Gak pernah saya pertimbangkan apa nanti kata orang, bagaimana kata orang, bagaimana pendapatnya, bagaimana kalau ditolak. Tidak. Kasih itu seperti air tadi mengalir dengan sendirinya. Sebagai bukti, aku sudah memiliki kasih Allah. Aku juga mengasihi Allahku dengan memperhatikan yang Dia kasihi. Mengasihi Allah, mengasihi jiwa-jiwa. Karena Allah mengasihi jiwa. Itu aplikasinya. Jadi pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan adalah berdasarkan kasih dari Allah. Maka kalau tidak berdasarkan kasih Allah, Tuhan tegur. Jemaat Efesus ditegur dari ayat 5,
Mari kita baca. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kalau pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan hanya mencapai target-target, bukan berdasar kasih kepada Allah, berarti kita perlu bertobat. Kita sudah jatuh. Jadi saya mau tanya, kapan rupanya saudara menerima kasih Allah? Kalau saudara sudah pernah menerima kasih Allah, berarti saudara sudah pernah mengasihi Allah. Kalau sudah pernah mengasihi Allah, apakah itu masih ada sampai hari ini? Atau dulu saja? Dulu 2 tahun yang lalu saya pernah menerima Tuhan Yesus. Oh, rasanya sukacita, rasanya terdorong untuk mengasihi Tuhan dengan melakukan pelayanan demi pelayanan. Itu dulu 2 tahun yang lalu, awal bertobat. Atau ada yang 3 tahun yang lalu, atau 6 bulan yang lalu. Lalu sekarang bagaimana? Apakah masih seperti awal kita menerima kasih Allah itu? Seperti itulah sampai sekarang kita mengasihi Dia? Atau kasih yang dulu sekarang semakin pudar? Awal kita bertobat luar biasa sukacita kita. Awal kita menerima Kristus, luar biasa kasih kita kepada Dia. Sehingga kita gampang melepaskan segala sesuatunya. Gampang kita meninggalkan semua yang kita cintai di luar Kristus. Tapi apakah sampai saat ini hal yang sama masih ada? Atau hanya dulu? Dulu aku pernah mengasihi Tuhan, tapi sekarang kasihku sudah mulai pudar. Kasihku yang dulu sudah mulai hambar. Kalau orang awal bertobat itu berapi-api, saudara, punya semangat. Makanya kami baju merah hari ini, ya. Kenapa kami pakai baju merah? Berapi-api, api merah. Artinya apa? Berani, tanpa ada pertimbangan-pertimbangan. Siapapun berani menghadapinya. Kepada siapapun berani menyaksikan kasih Allah ini. Karena kasih Allah tadi mendorong. Apakah ada kasih Allah seperti itu yang pernah saudara alami? Atau selama saudara hidup belum pernah mengalaminya? Sehingga selalu menuntut kasih, mencari kasih, menuntut kasih, karena belum pernah mengalami kasih. Kalau orang yang sudah pernah mengalami kasih, dia akan ringan melakukan kasih. Yang musuhnya pun bisa dirangkulnya, yang dibencinya pun bisa diampuninya, oleh karena kasihnya kepada Allah. Sudah pernahkah saudara alami? Jangan hanya kita melakukan, oh saya sudah. Kenapa? Karena saya sudah giat melayani. Saya sangat rajin dari kecil melayani di gereja. Ingat, tadi sudah saya jelaskan dari awal. Pelayanan tanpa kasih bisa jauh lebih giat orang mengerjakannya. Kenapa? Karena motivasinya tadi demi keuntungan pribadinya. Supaya dia populer, supaya dia terkenal, supaya dia dipuji orang, disanjung orang. Itu pengalaman saya dulu sebelum menerima kasih Allah. Tapi sesudah menerima kasih Allah, berbeda, bertolak belakang. Kasih itu mendorong tanpa siapapun yang suruh. Tidak ada yang suruh, tapi kasih yang dari dalam mendorong, menyampaikan kepada orang lain. Aku sudah merasakan kasih Allah, engkau perlu merasakan itu. Ini namanya kasih. Jadi kalau saudara belum pernah mengalami kasih, 1 Yohanes 4 ayat 19 tadi, Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Maka kasih Allah yang rela berkorban itu perlu saudara sambut, supaya kasih
kembali sehingga kita tidak kekurangan kasih. Mengapa banyak anak muda cari-cari kasih dari lawan jenis? Karena kurang kasih, kurang perhatian, sehingga kepingin diperhatikan oleh lawan jenis, kepingin sekali dikasihi oleh lawan jenis. Begitu dikasihi, dia menderita. Kenapa? Karena yang mengasihi tadi pun butuh dikasihi. Jadi sama-sama membutuhkan kasih. Yang perempuan cari dari laki-laki, yang laki-laki cari dari perempuan. Akhirnya dua-dua menuntut. Kuharapkan tadi kau yang mengasihi aku pun harapkan kau mengasihi aku. Ternyata kau seperti itu. Maka banyak masih pacaran berantem. Kenapa? Karena bukan kasih yang sejati. Kasih yang sejati adalah kasih yang dari Allah. Siapapun saudara saat ini, kalau saudara membutuhkan kasih, membutuhkan perhatian, kasih Allah adalah sumbernya. Allah adalah kasih. Maka siapa yang memiliki kasih, memiliki Allah, dia memiliki kasih. Dia tidak kekurangan kasih. Bahkan dia mampu mengasihi Allah. Jadi kalau sampai saat ini belum pernah saudara mengasihi Allah, berarti saudara membutuhkan kasih Allah. Itu yang pertama. Kedua, kalau saudara sudah pernah mengasihi Allah, tapi sekarang pudar, kasih saudara sekarang padam, perlu bertobat. Itu dari ayat 5 tadi. Kembalilah, lakukanlah lagi kasihmu yang semula dulu. Bagaimana awalnya kamu berapi-api ketika menyambut Kristus, terdorong membagikan kasih itu. Kembalilah seperti itu. Kalau tidak seperti itu, apa akibatnya? Kalau saudara tidak kembali kepada kasih semula saudara, kasih awal saudara menerima Yesus, kalau tidak kembali, apa akibat yang akan terjadi? Dari ayat 5b tadi dikatakan, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Artinya, kalau saudara sudah pernah memiliki kasih semula dan sekarang sudah pudar, sudah padam, harus kembali bertobat. Ingat bagaimana Allah sudah mengasihi saudara. Ingat Allah sudah berkorban bagi saudara. Dan saudara sudah terima itu. Kembali kepada kasih semula. Kalau tidak, saudara tidak akan berguna. Tidak dipakai oleh Tuhan. Betapa ruginya kita, saudara. Kita akan rugi hidup di tengah-tengah dunia kalau Allah pemilik hidup, pemilik kasih, tidak memakai kita lagi. Dia memberikan kasih supaya kita bisa salurkan kasih. Tapi kalau kita tidak salurkan kasih, maka kita tidak akan bisa berguna lagi. Itu artinya kembalilah. Jangan terlambat. Berapa lama saudara sudah mulai pudar, kasih saudara sudah mulai padam, motivasi saudara melayani sudah beda. Sudah untuk diri sendiri, keuntungan pribadi, popularitas diri. Bertobatlah. Kalau bukan berdasarkan kasih kepada Allah, saudara melakukan semuanya, segala sesuatu adalah sia-sia. Saudara sudah berlelah-lelah, saudara sudah mati-matian, tapi di hadapan Allah tak bernilai. Untuk apa? Pelayanan yang kita lakukan, yang menilai adalah Allah, bukan orang. Bertanggung jawabannya juga kepada Allah, bukan kepada manusia. Sehingga beranikah saudara mempertanggungjawabkan apa yang sudah saudara kerjakan? Apakah itu didasarkan oleh kasih? Kalau bukan berdasarkan kasih, bagaimanapun bentuk pelayanan saudara, bagaimanapun saudara sibuknya,
tidak berkenan bagi Tuhan. Kamu telah jatuh, kata Tuhan. Betapa dalamnya kamu telah jatuh. Kenapa? Orang dia kok jatuh? Kan orang dia gak bekerja yang jatuh. Bukan. Orang yang tidak bekerja itu bukan jatuh. Berarti belum pernah menerima kasih Allah. Kalau orang yang sudah menerima kasih Allah, dia pasti terdorong mengasihi Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi dia. Itu yang dikatakan dengan kasih. Tapi orang yang sudah menerima kasih, lalu kasih itu padam, pudar karena motivasi berbeda, maka saudara sudah jatuh. Maka kembalilah, bertobatlah. Bertobat bukan dari dosa-dosa penyembah berhala, bukan. Bukan dosa perzinahan, bukan dosa kebohongan, tidak. Bertobatlah kembali kepada kasih semula. Kasih yang tidak banyak pertimbangan. Kasih yang tidak ada motivasi yang tidak benar. Kasih yang murni. Kasih yang sederhana. Kasih yang murni. Hati yang tulus hanya mengasihi Tuhan. Itu yang dikatakan kasih. Kasih itu murni. Murni, tidak ada campuran. Tidak ada motivasi di balik pelayanan yang saya lakukan. Selain oleh karena aku mengasihi Tuhanku. Karena dia sudah mengasihi aku. Tak ada yang bisa kubayarkan apapun kepadanya selain daripada aku mengasihi dia. Dengan mengasihi jiwa-jiwa yang dia kasihi. Itu tujuan pelayanan. Jadi sebanyak apapun, ya, sebanyak apapun saudara kerjakan, sebesar apapun target yang saudara targetkan, Tuhan tidak melihat itu. Kalau semua itu dilakukan tanpa kasih. Sekecil apapun yang bisa kita perbuat, sesedikit apapun yang bisa kita kerjakan, semampu apa yang kita kerjakan, kalau berdasar kasih, itulah yang berkenan bagi Tuhan. Jadi kita nggak bisa menyamakan diri kita dengan orang lain. Sejauh mana Tuhan memakai kita, kalau ini didasarkan kasihku kepada dia, maka itulah yang berkenan bagi Tuhan. Tuhan bukan mengejar target. Dia nggak buat target. Beda dengan perusahaan, saudara. Kalau perusahaan itu target yang perlu. Kita nggak pedulikan dia makan atau tidak makan, yang penting targetnya tercapai. Nggak persoalan bagi dia. Tapi Allah beda. Allah bukan ngejar target. Allah perlu relasi kasih antara Allah dan manusia. Maka Tuhan ciptakan Adam dan Hawa waktu itu. Kenapa dia ciptakan dan buat satu pohon larangan? Supaya tetap relasinya terpelihara. Namun mereka memberontak. Itulah awal relasi terputus. Jadi sekarang ketika kita kembali menerima kasih yang besar, kasih Kristus yang sudah berkorban bagi kita, relasi kita kembali terpelihara dengan Dia. Relasi kasih diawali ketika kita menyambut Kristus, lalu itu pudar. Itulah yang mengecewakan Tuhan. Maka kembalilah, bertobatlah, supaya semua pelayanan-pelayanan yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia, tetapi berkenan bagi Tuhan. Itu yang menyenangkan hatinya. Banyak pun dilakukan oleh anak-anak kita. Kalau tidak ada relasi yang baik dengan kita, buat apa? Banyak sekali orang tua yang anaknya berhasil, tapi gak ada relasi baik dengan orang tuanya. Orang tuanya kecewa. Dia sudah kuliah ke luar negeri, sudah tamat kerja, dan gajinya sangat besar, tapi ketika orang tua sakit, dia tidak sempat melihatnya. Ini namanya relasi rusak. Manusia aja pun ketika relasinya rusak, dia tidak bahagia. Apalagi Allah, saudara. Yang Allah harapkan kita punya relasi kasih dengan Dia, karena Dia adalah kasih. Dan kita manusia
bisa, hewan tidak. Jadi ini yang tidak perlu, yang tidak bisa hilang dari kita. Ini harusnya yang kembali dipulihkan. Sudah sejak kapan saudara menerima kasih itu? Dan sudah berapa lama kasih itu pudar? Sudah berapa lama kasih yang awal itu, kasih yang mula-mula itu sudah mulai pudar? Bertobatlah, kembalilah, supaya hidup saudara kembali berguna di hadapan Tuhan. Kalau saudara tidak bertobat, saudara akan sia-sia menjalani hidup ini. Hanya ngisi waktu aja, nunggu mati saja saudara. Tapi tidak berguna. Untuk apa? Ya, semua manusia mati, tapi ada mati bermakna. Karena dia bisa mengisi kehidupannya, berguna bagi Allah, mengasihi Allah. Tapi kalaupun kita berharap, berharap dari Tuhan untuk mencapai semua keinginan kita, cita-cita kita, tapi tanpa kasih kepada Dia, toh semua itu kesia-siaan. Jadi kasih adalah yang paling dasar. Hanya Allah kasih. Siapa yang memiliki Allah, dia memiliki kasih. Dan dia bisa menyalurkan kasih kepada orang lain. Sebagai bukti dia mengasihi Allah. Orang yang mengasihi Allah, dia bisa mengasihi sesamanya. Maka hanya dua hukum yang utama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesama manusia. Orang yang mengasihi Allah gampang mengasihi sesama manusia. Jadi dasar kita melayani harus kasih. Mari perhatikan kehidupan kita. Sudah lama kita menjadi orang Kristen. Semua yang kita lakukan ini, apa tujuannya, apa motivasinya? Pelayanan-pelayanan kita lakukan di tengah-tengah organisasi, apa motivasi saudara melakukan itu? Kalau bukan berdasar kasih, maka semua itu kesia-siaan. Tuhan yang mengatakannya, Tuhan yang menilainya. Pertanggungjawaban kita kepada Tuhan pemilik pelayanan, bukan kepada manusia, bukan kepada organisasi, tapi kepada Tuhan. Jadi semua kita yang sudah melayani selama ini, kembali periksa hati. Tilik kembali saudara, hati saudara. Apakah saya kerjakan ini berdasar kasih, atau sudah ada motivasi-motivasi yang lain di dalamnya, di belakangnya? Tuhan lihat, Tuhan tahu. Walaupun teman kita tidak tahu, walaupun sekeliling kita tidak ada yang tahu, Tuhan tahu. Bagaimana giatnya pun jemaat Efesus, Tuhan tahu kasihnya semula tidak ada lagi. Dia giat melakukan pelayanan, tapi tanpa kasih tak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua bagian yang perlu saudara ingat, garis bawahi. Pertama, kapan saudara pernah mengasihi Allah? Kalau belum pernah mengasihi Allah, belum pernah ambil bagian, melayani Dia, memikirkan Dia, berarti saudara membutuhkan kasih. Terima kasih pengorbanannya untuk saudara, supaya kasih yang demikian mengalir dari diri kita. Poin kedua, kalau saudara sudah pernah menerima kasih yang besar yang dari Kristus, lalu kasih itu mendorong saudara mengasihi Allah, apakah kasih itu masih tetap sampai sekarang? Atau kasih itu sudah mulai pudar? Kalau sudah pudar, bertobatlah. Ini waktunya supaya hidup saudara berguna di hadapan Allah, tanpa motivasi yang lain, tapi mengasihi dengan tulus, mengasihi Allah dengan kasih yang murni, tanpa ada motivasi demi keuntungan pribadi, tapi demi Allahku. Aku melakukan semuanya ini untuk kasihku kepada Allahku, sehingga pelayananku berkenan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat firman-Mu yang sudah menegur kami.
dan yang sudah mengingatkan kami. Allah adalah kasih. Ketika seseorang menerima Allah di dalam hatinya, dia sudah memiliki kasih dan dia pasti mengalirkan kasih. Tapi kalau sampai malam ini kami belum bisa mengasihi orang lain, belum bisa mengasihi Tuhan, berarti kami membutuhkan kasih yang dari Allah itu. Sadarkanlah kami ya Tuhan, karena sumber kasih adalah Allah sendiri. Sehingga setiap orang yang menerima pribadi Allah di dalam hidupnya yang mampu mengasihi. Dan kami juga yang sudah menerima Engkau, yang sudah pernah menerima kasih yang besar. Awal kami menerimanya, kami punya semangat yang berapi-api mengobarkan kasih-Mu tanpa banyak pertimbangan. Tapi dengan berjalannya waktu, sesudah banyak firman yang kami ketahui, sesudah semakin jelas doktrin-doktrin kami, malah motivasi kami sudah mulai menyimpang. Itulah yang terjadi di tengah-tengah jemaat Efesus. Dan Tuhan menegur mereka supaya mereka kembali bertobat, kembali kepada kasih mereka yang semula, kasih yang tulus, kasih yang murni. Tuhan, jikalau ada di antara kami yang dulu pernah mengasihi, tapi sekarang kasihnya sudah mulai pudar, bangkitkanlah kembali semangat mereka, luruskanlah motivasi mereka, supaya mereka melayani Engkau berdasarkan kasih. Karena kasihlah dasar kami melayani Tuhan. Tanpa kasih, pelayanan kami sia-sia, kelelahan kami menjadi sia-sia. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah menegur kami. Buatlah hati kami yang mendengar dilembutkan, sehingga kami mau dikoreksi oleh Tuhan, mau diperbaiki, dibenahi oleh Tuhan. Sehingga tiap-tiap orang yang sudah menerima kasih kembali bangkit, dan kami bersama-sama mengasihi Tuhan dengan melakukan pelayanan-pelayanan, memikirkan jiwa-jiwa yang masih belum menerima kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman malam hari ini. Tuhan yang meneruskan bekerja dalam hati setiap orang yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara.